Rama dan pasukannya sampai di Gunung Mahendra. Sekarang beralih cerita ke negara Alengka. Rama mengucap syukur pada dewa bahwa segala sesuatunya berjalan lancar. Kemudian peperangan besar yang akan datang itu sungguh diperlukan persiapan yang teliti. Dan dari semua itu yang terpenting adalah semangat pertempuran prajurit yang harus tetap dibina dan dipupuk sehingga tetap berkobar-kobar ibarat api tak kunjung padam. Setelah itu yang diberitahu berikutnya adalah kewaspadaan dan memerlukan pemupukan pembinaan setiap saat. Sama sekali tidak boleh mengendor, karena kewaspadaan yang mengendor menimbulkan kelengahan. Ternyata setiap bupati kera melaksanakan petunjuk dari Sugriwa mengenai kewaspadaan ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Pada sewaktu-waktu tertentu dilaksanakan oleh perondaan, penelitian, pengawasan, dan pengawalan diatur serapi mungkin sehingga ibarat semut pun tidak mungkin memasuki Gunung Mahendra tanpa mereka ketahui. Sementara itu di negara Alengka pada waktu yang sama telah terjadi kesibukan yang luar biasa. Banyak yang menyebabkan pemimpin negeri itu harus mengadakan persiapan perang. Istana Alengka pernah mengalami serbuan dan kedatangan bala tentara kera di Gunung Mahendra akhirnya sampai juga di telinga mereka. Suasana telah meliputi negeri itu. Pada suatu hari Rahwana duduk di kursi singgasana di pagelaran. Ia dihadap oleh hampir semua pemimpin dan punggawa negara, semuanya berwujud raksasa. Rahwana masih kelihatan masgul. Ia dihadap oleh Patih Prahasta, Bupati Prajongga, Pragongsa, Mintrakna, Dumraksa, Wilautaksa, Mahodara, Kampana, dan lain-lain. Tidak jauh dari situ terlihat pula adik Rahwana yang tinggi besar seperti gunung. Ialah Kumbakarna. Putra Rahwana juga hadir, antara lain Trikaya, Trisirah, Dewantaka, dan Indrajit atau Meghananda. Kedua putra Kumbakarna yang terlihat hadir ialah Aswani Kumba dan Kumba-Kumba. Para menteri dan adipati juga hadir. Pertemuan kali ini ternyata sangat luas. Bupati perbatasan dan raja-raja taklukan juga hadir. Di alun-alun terlihat banyak sekali binatang-binatang tunggangan seperti gajah, kuda, dan bahkan juga kereta-kereta perang yang hadir di pagelaran waktu itu. Banyak sekali sampai penuh, bahkan meluap sampai alun-alun. Di alun-alun sendiri terjadi kesibukan yang luar biasa karena tokoh dari perbatasan terus saja berdatangan. Akhirnya alun-alun pun menjadi penuh. Dilihat dari jauh seperti lautan luas yang tiada tepi. Di pagelaran semua yang hadir tidak ada yang berani bergerak, semua menundukkan kepala, tidak ada yang berani mengeluarkan suara, semua diam. Rahwana sendiri tidak bergerak, ia mengurut-urut keningnya sendiri. Ia melirik kepada yang hadir, adiknya Wibisana yang
ternyata tidak terlihat. Wibisana pada waktu itu memang sedang menghadap ibunya Dewi Sukesi. Pada waktu itu Dewi Sukesi sedang duduk di keputrian. Tiba-tiba dilihatnya Wibisana muncul, dipanggilnya putranya yang sangat dicintainya itu, yang dulu juga sangat dicintai oleh almarhum suaminya Begawan Wisrawa, bahkan yang kepergiannya ke pertapaan mengakibatkan kematian suaminya karena dirundung rasa rindu dan masgul yang tak tertahankan. Wibisana melakukan sembah, ibunya memeluknya, kata Dewi Sukesi, "Ger anakku Wibisana, hanya engkau pusat kecintaanku. Ibumu ini sudah lama menderita batin menyaksikan ulah kakakmu Rahwana sejak dulu sampai sekarang. Mengapa ia tidak dapat sembuh dari penyakitnya mengganggu dunia ini? Apa dayaku anakku, kakakmu benar-benar telah keblinger. Adanya ia di dunia ini seperti menjadi dunia ini seolah-olah terkena racun. Anakku Ger Wibisana, cepatlah peringatkanlah kakakmu itu agar menghentikan tindakannya yang mengganggu jagat ini. Dan mengenai orang yang nama Rama Wijaya itu, carilah olehmu anakku, berbaktilah padanya. Ia peniti Batara Wisnu sejati. Bujuklah kakakmu agar ia mengembalikan Dewi Sinta pada suaminya. Cepat menghadaplah pada kakakmu sana. Orang semacam Rama Wijaya itu jangan diperangi, harus dijadikan kawan. Anakku Wibisana, kalau Alengka ini sampai memusuhi orang agung Rama Wijaya, maka ibumu ini seperti sudah yakin bahwa kakakmu Rahwana akan tewas." Setelah berkata demikian, Dewi Sukesi lantas menangis, katanya, "Duh Batara, mengapa aku harus mengalami cobaan semacam ini? Anakku Wibisana, wong agung Rama Wijaya itu tidak akan terlawan oleh kakakmu. Kakakmu akan tewas olehnya. Betapa tidak putusannya saja yang berwujud kera putih bernama Anoman itu telah mampu menjadikan penyebar maut di kalangan raksasa. Ia dikeroyok oleh ribuan raksasa Alengka, semuanya pengeroyoknya ditewaskannya. Istana Alengka sebagian besar dibakar olehnya. Taman Argasoka yang dibangun sejak zaman Eyangmu Buyut, bahkan Eyangmu Canggah turut hancur. Leluhurmu dahulu kalau memuja tempatnya di Taman Argasoka itu, sekarang taman itu telah tidak ada. Apakah ini bukan suatu alamat buruk? Taman itu angker bukan kepalang, sekarang telah menjadi hancur lebur, termasuk pohon-pohon yang besar dan tua. Semuanya ludes, hanya tinggal gedung saja. Banyak jatuh korban di kalangan raksasa Alengka. Apakah ini bukan pertanda buruk kedua? Setelah diam sejenak, Dewi Sukesi melanjutkan, "Anakku Gunawan Wibisana, wong agung Rama Wijaya itu mirip Dewa Wisnu, Batara Wisnu. Ia Batara yang mengejawantah